Amin. La mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah amma ba'du. Bapak Ibu anu kusim kuring dipi hormat, alhamdulillah ku izin Allah Subhanahu wa taala tiasa kempal dina ieu tempat dinten Rebo pamungkas dina sasi Januari 2020. Manawi aya nu tos ngetang sabar dinten deui Ramadan. 146. Ramadan itu jatuh di tanggal 1 Ramadan. Maksudna teh Masehina apa? Mister Ramadan. Kami sabaraha? Biasana nu urang pasar ya nu apal ngetang Ramadan mah. Kaping 23 April 2020 kaping hiji Ramadan 85 dinten deui Ramadan teh. Kantun 115 dinten deui boboran. Upami ngetang Ramadan nu kantun 85 dinten kapayun parantos dina kasempatan siang wengi ayeuna insyaallah nu baris maparin ilmu ka urang sadayana Al Ustaz Haji Yusuf Burhanuddin LC MPD. Jeuna tadi siang tiasa dua di Padalarang atas di Cimareme Gosim Kuring bade diajak ngopi heula di Kota Baru. Tapi anjeunna teh hadir tadi di siang kumargi garwana udur centang kedah jajab ka rumah sakit panginten. Teh di Cimareme tidak hadir tapi insyaallah ayeuna mah hadir. Tenang tuh. Wajah-wajahnya wajah-wajah dikeun ka Kang Isuk terus bade nyabut di kabel. Hanas di kalangkung eta mah. Terus program-program sanesna alhamdulillah tahun ayeuna Ustadz Fauzan full di Bandung. Mudah-mudahan tiasa langkung maksimal kanggo ngisi kajian-kajian di Masjid Baitur Rahim Salamisasi. Tak kalebet Bapak Ibu sadayana program-program sanesna insyaallah menuju diikhtiaran ku para panitia. Kalebet nendapi doana kanggo ketua jamaah Persis Bapak Oca nuju udur. Kumargi ditumbalkeun ku Kang Opik sareng Kang Andri. Mana Kang Andri pieu teh? Tuh, dipaksa tuang. Kang janda janda WhatsApp kalebat dina pengumuman nu dipaparin YouTube dina wengi ayeuna judulna naon Pak? Bu judulna naon? Teu apal. Judulna teh seorang muslim wajib bahagia. Seorang muslim tesadayana seorang cenah. Seorang muslim wajib bahagia. Upami muslim wajib bahagia berarti Bapak Ibu kedah bahagia. Patar Hasim Kuring Bapak Ibu wengi ayeuna bahagia? Naon buktos bahagiana? Dan ternyata cara kita memunculkan kebahagiaan banyak. Sim Kuring pribadi janten panasaran kanggo kajian anu bae didugikeun ku seorang muslim wajib bahagia. Nu janten patarosan ari nu muslim teh Bapak Ibu kinten-kinten dina hirupna ngalaman senang teras teh. Henteu, ngalaman teu damang. Ngalaman. Kira-kira ngalaman seueur artos teras seueur hutang. Seueur cung nu ngalaman. Tang sok curhat. Watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Ternyata kehidupan itu diputarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemawi Bapak Ibu, sim kuring mah hidup teh insyaallah reueus regreg. Da geuningan unamina jalmi mah moal dianggerkeun aya. Nah, badag isukan? Badag pisan.
Diputarkan ke Allah teh karena fitrah manusia itu mengalami hidup dengan berputar. Bagi penasaran, kalau kemudian judulnya wajib bahagia, kira-kira apa yang mewajibkan bahagianya itu? Nah, kita akan pemaparan Al-Ustaz Yusuf Burhan. Ibu tasono luar biasa kanggo nampi ilmu ti Al-Ustaz. Ustaz, siap. Pastinya ibu-ibu anu ti wagelan tiasa kalebet. Mangga nun teu mah tiasa kalebet wae. Tapi bapak-bapak tiasa ngeser ka bade kemargi engke di luar masa kena seueur nu lebet ka ieu masjid. Mungkin wae sebangsa jin dan manusia atau siapapun yang masuk. Tong dihalangan lawangna. Nah, tartibkeun tumaninahkeun, mangga siapkeun catatan, siapkeun emutan, anu gaduh sametan simpen heula, anu gaduh kasusah simpen heula. Hari ini kita akan berbahagia sebagai seorang mukmin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu anu sami-sami miharep ridho sarta maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Urang tiasa ngempel ngarijlis. Mudah-mudahan majelis kita saat ini termasuk majelis yang barokah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ilmu adalah solusi dari segala persoalan kita. Yakinlah bahwa setiap derap langkah kita untuk Allah, maka saat itulah Allah akan terlibat dalam urusan kita. Josnya supados langsung beres. Ulah lila teuing ngaji mah. Nu penting nepi. Tuh kan gitu. Karena apa? Karena kita dikasih dua pilihan. Mau taat, dua risiko. Kalau taat akan mendatangkan ketenangan, kalau maksiat akan memunculkan kegelisahan. Pun kita berbuat maksiat, tidak ada yang tahu. Seprofesional apapun dia bisa menyembunyikan perbuatan maksiatnya, maka hatinya tuh bisa dibobodo, manehna bakal ngerasa tenang. Maka pasangan anak tenang. Namun orang milih maksiat, maka pasangan anak gelisah. Sekalipun tidak ada yang tahu. Makanya lamun orang taat nikah. Lamun orang maksiat zina. Dua nana make modal, dua nana punya resiko. Bade milih nu mana? Engkewe lah terus terang nyalira. Da ieu mah masalah pribadi bisi ngadon ribut jeung ibu-ibu. Ieu mah maksudna mah ka para jomblower gitu. Yang belum mendapatkan pasangan, bahwa jangan Allah yang menjanjikan. Makanya ulah sieun lamun ayeuna nugas manjing waktuna, terutama usia tos manjing ya Pak, mun putra urang tos 23 atau napi 25 eta tos leres manjing S1 ulah KKS 2 pamitiasa mah tikahkeun heula. Komoda zaman kiwari lah gitu. 25 tahun tuh waktu nu pas lah. Pami 27 jomblo sedang gitu. Upami 20 sampai 35 terus jomblo akut teman-teman.
terdekat itu harus segera diselamatkan. Iya, banyak yang gak percaya bahwa nikah itu solusi bagi kita. Ketika kita melangkah dari rumah masing-masing untuk nyiar ilmu, maka ilmu apapun itu jika karena Allah, maka Allah terlibat dalam urusan kita. Dan yang sekarang hadir akan akan mengaminkan doa-doa rintihan jiwa, sekalipun kan Allah itu ya'lamu ma fis sudur. Allah itu tahu apa yang ada di dalam dada kita, sekalipun kita tidak mengungkapkan dalam doa lah. Penting mengerjakan sholat, ngerjakan saum, taat baca Quran, maka insya Allah Allah maha tahu apa yang kau mau. Disebutkan mereknya, ya Allah itu menikah tinggal liwahai misalkan. Karena mudah-mudahan ilmu jantan solusi. Sebagaimana judul kita pada pagi hari ini, selalu pagi harus semangat pagi. Dan pagi hari ini ada tentang apa Pak, Bu? Anu teu apal katingali teu boga Instagram jeung WhatsApp. Ya. Naon judulnya? Mukmin itu wajib bahagia. Lamun teu bagja berarti ada yang salah dengan keimanan. Jadi kalau kita tidak bahagia dengan keimanan kita, berarti ada yang salah. Apa yang salah diterapkan? Itu dilarang ini, apakah dia kemudian merasa tertahan misalkan? Dilarang makan harta riba misalkan, apakah dengan itu semua dia merasa sengsara? Sudah sejauh manakah kita menjalankan keimanan? Makanya kita buka surah Al-Mu'minun. Ya. Surah Al-Mu'minun itu surah anu kasabriji? Pak. Jawab atuh Pak ngarah tereh tausiahna kan. Bu, jawab Bu. Surah ke-23 setelah surah ke-22. Pintar. Banyak hal sekarang teh, banyak sekali musibah-musibah anu tarik dan kemudian viral sehingga orang jadi gitu ya. Belum lagi misalkan perang di mana-mana Bu, umat Islam itu masih banyak yang terakhir itu di India ya, bahkan ada pembakaran hidup-hidup dan lain sebagainya. Kita mah di sini alhamdulillah di Padalarang ya, jadi kita hidup tenang, ke masjid tinggal daikna gitu. Di sana itu Masya Allah. Kemudian yang kedua ya virus corona ya, di kita kan virus Toyota di kita ya, di itu virus corona dan itu teh memang ya gitulah kan, karena segala organ tubuh aya di itu. Namun aya pembelian udah tingkat internasional. Sejak memahami Muslim Uighur kamari memang itu sudah dilakukan. Jadi itu akan semakin bagus kalau jelemanan teu maot heula gitu. Angkok heula terus dicokotan. Aya nu dina jero dada ya nu mahal mah. Paru-paru, jantung, terus hate, liver, terus ginjal. Itu kurang lebih harganya bisa miliaran dari seorang. Komodi lamun ratusan ya. Inilah daripada pemiliknya itu sudah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Dalam surah Al-Mu'minun kan, surah Al-Mu'min ada Al-Mu'min secara pribadi, ada Al-Mu'minun secara kelompok. Al-Mu'min itu surah ke-40 Al-Fir ya, bahwa inti keimanan itu menang pangampura ti Allah. Itu ada memahami judul biar kita memahami apa yang diberitakan dan dikabarkan Allah di dalam isinya. Kemudian sekarang Al-Mu'minun, orang-orang yang berkelompok dalam keimanan, itu apa yang ditawarkan oleh Allah. Nah, di dalam surat pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kan karena ngaji. Bagian dari bid'ah ngaji ngahirkeun sinetron. Ngahirkeun Isa karena sinetron. Mending ngeunah we eta pon cenah sunnahna ge diakhirkeun, tapi bari nonton TV eueuh eta mah teu sunnah
Yang sunnah itu ketika ngaji, dan itu pernah berapa dialami. Jadi jangan khawatir, insyaallah. Yang penting kita bareng-bareng berjamaah lagi gitu. Oke. Qad aflahal mu'minun, sungguh beriman. Qad itu biasanya tentang future, tentang masa yang akan datang. Dia akan dijamin hidupnya di dunia ini bahagia kalau dia beriman. Apa itu iman? Itu pikiran setan. Ketika kalau sholat, udah kita sholat dari rezeki mah sudah diatur, dijemput pun kalau gak dikasih. Tetapi ketika kita biarkan, maka insya Allah sudah menjadi milik kita. Makanya kan di akhir sholat, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ada. Ya Allah, tidak ada yang bisa menahan ketika engkau beri, dan tidak ada yang bisa memberi ketika engkau tahan. Gak bisa. Itulah prinsipnya gitu. Jadi tesieun rezeki teu datang karena orang teu usaha, enggak. Kalau waktunya sholat. Makanya ya, ada as-sa'adah, ada an-najah pakai ha, ada an-najat pakai tak marbutoh. Kebahagiaan tapi punya makna tersendiri. Ya, al-falah pakai ha, an-najat pakai tak marbutoh, atau as-sa'adah. Jadi kalau yang disebut dengan an-najah ngangoha, itu kebahagiaan duniawi. Jadi kebahagiaan yang sesaat, itu an-najah. Sokjang mudah-mudahan sing junun, tajunun nanti ukur duniawi, pangkat, rumah mewah, pekerjaan, harta yang berlimpah. Kalau soal akidah jeung jelas. Ya, ayat anu ahli tengah-tengah. Tadi itu ayat, ayeuna ayat. Cara yang paling selamat lamun nya hente gitu. Ragu-ragu lah kalau tak, makanya harus dengan ilmu. Ada ashabul a'raf, orang yang mudah dikenali karena kelihatan oleh ahli surga dan ahli neraka. Bagaimana nanti akhirnya? Apakah nikmat ayat di tengah-tengah? Sih kan mungkin pengalaman ini meniyakin ya, nikmat gak berada di tengah-tengah, Pak? Contoh kesempatan yang lain. Atau lihat di dalam surah Al-A'raf bagaimana akhir kehidupan mereka. Ya, karena tetap akhir nama kudu ayat 2, ke surga atau ke neraka gitu. Kita memilih ke yakin gitu. Kudu yakin. Ya, ragu. Cik ayeuna buktikan kan keyakinan tadi, kita milih yang mana? Milih taat atau milih maksiat tadi. Nah, makanya keyakinan itu harus kita tumbuhkan, bahwa ketika kita meninggalkan dunia, rezeki tidak akan dipotong karena kita menjalankan kewajiban di sisi Allah. Bahkan berkali-kali dalam soal infak misalkan kan, saya sering mengutamakan, maka kita gak akan pernah takut miskin dengan infak kita. Mulim 100.000 kuring mah tuh ya Allah, enggak harus tuh dah. Memang Allah Maha melihat kan. Terus saya lebetkeun langsung. Lebetkeun. Masya Allah langsung keram deh, temeh ditarik deh itu. Ya kan? Langsung keram. Nah, kalau orang yakin cobain, Pak. Cobain dalam titik terendah itu. Karena sering dalam berbuat baik itu kita banyak bisikan setan yang bikin kita hampang itu apa? Allah. Makanya inti iman itu diantaranya adalah ada 3 nih. Inti iman itu ada 3. Yang pertama, wajib harus berharap. Jadi sesungguhnya ikhlas itu bukan tanpa pamrih, salah bahwa manusia sesuatu yang diperolehnya bohong itu. Ya, itu pamrih. Tapi pamrihnya harus karena Allah. Kalau dia pamrih karena bukan sesuatu karena Allah, berarti dia ria gitu. Ya, ria, karena ria itu adalah ketika dia mengharapkan pamrih dari sesama gitu ya. Makanya dalam kalimat yang sederhana, ikhlas itu adalah pamrih.
tapi pamrihnya munggu. Makanya teruslah berbuat baik sampai kita mendapatkan balasannya dari Allah. Itu yang namanya ikhlas. Jadi tidak pamrih langsung dari sesama manusia. Dan yang kedua, ikhlas itu anti syirik. Ya, syirik. Makanya ulah sok syirik kabatur gitu ya. Itu mah syirik Sunda. Kalau yang namanya syirik ke Allah itu adalah menjadikan sesuatu selain Allah itu sebagai tandingan. Ya, itu nggak boleh. Karena kalau begitu nanti kalau dia menjadikan, lihat aja nasib orang-orang yang percaya kepada dukun, percaya kepada angka-angka, percaya kepada hari naas ataupun hari misalkan, padahal memang orang nanu poho gitu. Nah, jadi banyak prasangka, tersiksa dengan prasangka-prasangka itu, dan itu kita dosa, terus menerus dosa. Dari hari sholat oke, lamun orang percaya karena sihir dan dukun. Dan ingat Pak Bu, sihir fungsi utamanya apa? Bu, terutama ibu-ibu Pak, soalnya yang terlibat banyak dalam sihir itu ibu-ibu. Kan ada nenek sihir, nggak ada kakek sihir itu. Jadi ini lamun saya ini nyepeng sapu, berarti hati-hati. Iman ini nanu ngapung, iman sapu nanu ngapung nggak orang. Nah, ya, jadi sihir itu fungsi utamanya memisah. Walhan itu kan anu sok ngaganggu di WC. Makanya lamun anu sok lila di WC berarti kermencret. Ya itu tuh sering kemungkinan besar diganggu ku setan. Iya, setan itu ada. Iya, setan mall itu namanya Zalanbur. Kalau setan walhan itu ada hadisnya. Nah, ini perlu lagi dikaji. Itu ada buku khusus. Ya. Iblis membedakan naon iblis, naon setan, naon jin. Itu perlu. Makanya sok pernah nggak di mall itu kita belanja jadi meuli naon anu teu dipikahayang jeung teu diniat. Naon ditulis naon anu rek dibalanja. Asup ka mall, geus asup ka mall tundukkan pandanganmu. Jadi geus cokot roda mana beas geus kitu langsung asupkeun mana hand body geus langsung we. Lamun cilak geus moal bener itu dah. Kamu ada banyak setan-setan diskon di dalamnya. Dan ditawarkan dia, dan itu ada strateginya. Simkuring memahami ilmu marketing itu ada strateginya Pak. Jadi nggak hafal ibu-ibu ya, nggak ada asup ke supermarket lah ya. Di supermarket itu di rolling barang-barang tuh, di rolling. Ya misalkan buah-buah ragu Pak. Bersih acan kan bagus itu. Kita pengen suci bagus, tapi kita jadi lupa waktu terus. Asa can bersih, bisa-bisa ini kan ieu cenah bakna aya najis dikumah. Geus beres juga gayungna bisa dikumah gitu kan. Ayeuna nu tadina wudu jadi mani gitu kan. Nah, itu banyak yang seperti itu. Nah, mulai ragu-ragu dari WC. Ketika keluar ragu-ragu dina salat subuh jadi kaganggu pada 2 rakaat. Dia kira setengah rakaat apa seberapa rakaat kan gitu. Itu terganggu. Anu paling akhirnya jadi poho karena hutang. Mana satu hutang itu kan? Itu ya, iman itu yang terakhir adalah yakin di Allah. Ya, yakin dengan janji Allah. Banyak orang yang melaksanakan wasilah keimanan karena dia ragu akan janji Allah Subhanahu. Oke, pamitos gitu. Qad aflahal mu'minun. Kumaha tuh? Agar kita berbahagia, ternyata dalam ayat kedua, alladzina hum fi sholat khusyun. Nyata jalmi-jalmi anu sholatna khusyuk. Jadi dia merasakan ketenangan ketika dia berada dalam sholatnya. Ada nih ibu kade, karena ibu-ibu itu kan banyak pekerjaannya dan otaknya oke multitasking teh segala kainget. Ya, segala kainget ibu-ibu mah bisa bari ngobrol jeung salaki, bari sukuna bari ngepel dah. Jadi segala digawe, segala digarap.
Ya, segala digarap tuh sih, segala digarap, segala gitu. Kemudian jadi lupa tuh, berasa tugas sholat itu tidak membawa arti dan apa-apa. Udahlah, engke korban 10 menit, aina korban 10 menit. Mendingan yang mana? Carilah yang datangkan ketenangan, tinggalkan semuanya. Jadi puntennya, lamun eta sholat siap dengan beban di luar masjid gitu. Tapi kalau enggak itu loh, puntennya permisalannya seperti orang misalkan di perjalanan hoyong keabotan gitu, pengen BAB sok henteu kan kababayan dah. Tapi kalau udah segera dilaksanakan dimanapun tempat kan alhamdulillah plong, tenang, teu malakru. Beda kan ketika misalkan orang kebelet pengen BAB kemudian mesin macet, gas tepugu, gigi tepugu gitu lah, acelok-acelokan gitu kan. Nah itu karena apa? Nah itu makanya ketika misalkan orang hariwang di jalan loba macet, loba banjir segala macam, ketika waktunya sholat coba mampirlah, minggirlah, kapanpun teangan mesin sholat lah, tenang geus nate. Kan dari api neraka. Kalau najah itu kesuksesan dunia, kalau alfalah kesuksesan dan kebaikan yang tetap padanya di dunia dan di akhirat. Karena itu apapun kondisinya seorang mukmin di dunia, kalau dia ingat sholat maka bakal selamat di akhiratnya. Itulah arti inna awwala ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Yang pertama akan dihisab di akhirat itu apa? Sholat. Kalau sholat yang beres-beres Pak, udah. Sekalipun di sini kita nampak miskin, kita nampak apa, akan diberikan nanti di akhirat semuanya. Walaupun sesungguhnya itu kalau kadang-kadang dalam pandangan manusia saja seorang itu merasa tidak bahagia. Kemarin ada seorang aki-aki Pak, berapa dekat dia dengan WhatsApp, mushaf. Seberapa yang dekat dengan WhatsApp berarti dia dekat dengan Telkomsel, Indosat gitu. Ya barang siapa dekat dengan mushaf maka dia dekat Allah. Sekalipun belum mengerti, Pak, Bu, wa man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Lamun orang-orang bersungguh-sungguh dina kataatan ka Allah maka bakal itu solusi-solusi masalah hidupnya. Asal bersungguh-sungguh. Aduh biasa Senin Kamis bersungguh-sungguh terus Senin Kamis. Ada orang tua yang ditolong oleh anaknya. Kemudian syaratnya apa? Walladzina hum fi sholatihim khoshi'un, salat khusyuk, walladzina hum anil lagwi muridun, dan orang-orang yang bebas dari ucapan lago, menghindari ucapan lago. Jadi ucapan kira tengah datangkan manfaat maka tinggalkanlah, sebab salah satu penyakit hati itu apa? Pudulul kalam, loba ngomong. Loba ngomong hantemnya terus dibahas. Nah itu ya, terutama lisan yang lebih lihai daripada laki-laki. Ya, karena itu setinggi apapun profesi laki-laki, seperti profesi suami, sesungguhnya yang berkuasa itu bukan jenderal, tapi jelema nu cicingeun mah loba cicing, seri tidak banyak bikin masalah. Tapi sekali ngomong nginjem duit. Jadi langsung kan aslinya. Ketiga, lamun petah apa? Sabab sholat itu intina doa, loba zikir talisana, bakal deket karena mushaf, danger kurang mau maca eta wae gitu kan. Jadi akhirnya dihafalkan Quran tuh, hafalkan Quran dekat dengan mushaf, rada menjaga jarak dengan WhatsApp. Ya, kemudian apa? Di lisannya itu, makanya tadi orang kok bisa 10 juz sehari semalam dan dia fitrah kita itu bicara apa? Gak bisa. Bu. Maka zakatilah, infaklah. Dan yang paling penting dari proses penyucian harta itu adalah meninggalkan harta yang haram, tinggalkan riba. Sekarang juga. Apa yang kredit segala macam sok selesaikan, kemudian tinggalkan. Ustaz, gimana sih zaman sekarang kita ini meninggalkan harta riba? Karena mungkin kenapa mulut itu tega mengucapkan begitu, karena sudah terbiasa menggunakan harta riba. Demi Allah Pak, Bu, alhamdulillah tahun ini saya bebas. Saya tinggalkan riba. Ternyata Masya Allah, oyong bumi, oyong naon gampang. Aya dua carana.
Ya, lamun urang teu gaduh bumi, yang gaduh bumi gampang. Kahiji nabung. Jadi nabung terus nabung. Anu kusiburing disobian imma ngabangun keur aya duit, keur teu aya teu ngabangun. Jadi dibangun heula bu gitu nya. Misalkan tepikeun ka pondasikeun heula antep heula. Ngan memang lila. Tapi kudu sabar. Kudu sabar. Kalau kita memang bertakwa, tunjukkan di hadapan Allah bahwa Allah punya solusinya. Praktek dah bu, praktek enggak. Tepat prakteknya. Jangan dihutangan ku material bari jeung amal soleh kanu gaduh material. Masya Allah, berkah ya, berkah. Oke, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw imanhum fa innahum ghairu malumin. Jadi menjaga kemaluan, menjaga kehormatan. Di sini tadi ya sudah dijelaskan kalau menikah berzina menurunkan kehormatan. Jadi jangan sampai kita terjerumus dengan dosa besar, karena yang paling penting ini ajalah yang saya siratkan dalam hubungan keluarga sakinah. Kemarin saya bahas tuh di Masjid Al-Uhuwah itu tentang masalah keluarga sakinah. Suka dan duka Anda berada dalam berkah Allah. Jadi ketika digambarkan dalam perahu yang disebut sakinah itu bukan berarti yang tenang, ya terus dilelap, bukan. Tapi yang apa? Yang tenang itu yang menerjang badai, gitu. Erek apapun mbak, makanya punten. Inilah kenapa kemudian orang yang tidak akan membaui aroma surga adalah istri yang mudah meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan syar'i. Ini geng udah mulai gandeng, berarti udah mulai kondusifnya. Tidak boleh meminta cerai, hatta apa? Hatta poligami, nggak boleh. Kecuali istri yang banyak menuntut. Jadi orang tak asal dicepretan gitu, tebetan di imam. Jadi terus gitu, terus doa, terus berhak. Cuma nuntutnya harus sesuai dengan, ya, harus sesuai dengan kebuatan. Salah kita geus kumaha geus, aduh geus karucel geus kumaha geus capek geus ngahega antem didengkekan, enggak boleh. Ya, sayangi mereka, dan terutama apa? Doa ibu tuh, ibu itu yang paling fasih itu, ini adalah kita belajar dari Maryam itu seorang pendoa dan penzikir gitu. Pas gugah bobo teh ya si salah kita diusaha setan dengan memudahkan urusan soal keluarga. Jadi harus ilmunya harus tinggi, cinta kita harus tinggi, dan percaya dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, tago waro azalaikahumul adun. Jadi barang siapa yang mengharapkan lebih dari itu, misalkan udah boleh nikah lagi, kemudian udah dibolehkan perempuan, udah dibolehkan mahram siapa-siapa yang dimahramkan, kemudian kamu mengharapkan lebih, maka kamu berzina. Dan berzina itu luar biasa, bukan hanya dengan lawan jenis, tapi sesama jenis misalkan, maka itu al-adun, kaum ad yang tapi seperti tadi itu bukan hanya kejahatan pembunuhan lagi, karena menjual juga organ tubuh ya, sehingga ada yang menganggapan kalau memang perlu organ-organ itu bisa didapatkan di sono, di Tongoh itu, apapun itu. Dan itu cek si burge miliaran, apalagi misalkan banyak, makanya duitnya sudah tak terhitung, duitnya banyak banget, sehingga kalau membangun itu memang mereka sangat cepat. Dan kemarin aja kan di Wuhan itu mereka membangun rumah sakit itu Pak ya, cuman seminggu, dan pernah itu cuman 1 hari. Gila, luar biasa. Duitnya kenceng, alat-alat berat yang paling banyak hafizun yang menjaga senantiasa sholatnya. Pada akhirnya semua itu maksudnya apa? Sholat diulang pada ayat yang ke-9 ini, maksudnya pada semua itu kalau kita ingin benar-benar beriman, ingin benar-benar bisa tadi lisan tidak gegabah, termasuk lagu itu apa? Lagu itu kita hadir di tempat-tempat yang tidak diperintahkan Allah dan Rasulnya.
seperti pesta, kenduri, ataupun apapun yang tidak ada perintah Allah dan Rasulnya, maka itu kita menghadiri yang lago itu nggak boleh. Jadi wajib yang beriman, misalnya diundang tetangga, diundang apa untuk sesuatu yang Allah, maka kita harus tinggalkan, ya. Seperti kenduri kematian, ku pasir di daharan, gitu kan, terus kadiekeun gitu kan, bukan, itu ada kan harus ada dalil khusus karena berdiri sendiri. Makanya dalam secara metodologi dikiaskan karena perlu dalil kalau dalam ibadah khusus begitu. Nah itu yang bikin ini harus ada kajian-kajian lagi. Harus ada kajian-kajian lagi dan mungkin ya agar jangan sampai ibadah kita benar-benar jadi termasuk lago gitu. Bukan mendatangkan berkah tapi malah mendatangkan amarah atau mendatangkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ulaika humul warisun, orang yang beriman itu bahagia nanti di akhirat karena jadi ahli waris. Adalah yang di Abu Dhabi itu, yang di Dubai itu. Itu Burjul Khalifah Tower, tak ayeuna di Saudi juga mau bikin ya Kingdom Tower di Jeddah itu.